Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Deswita Aljeti. Saya dari kelompok 3 dengan NIM 080113825394. Di video kali ini saya akan merapikan data sehingga data yang berantakan ini menjadi rapi. Nah, langsung aja cara penyelesaiannya. Ini pertama-tama kita blok kolom A ini, lalu kita ke menu data, lalu kita ke menu text to column, lalu kita klik, lalu kita pilih yang limited ini, lalu kita next, lalu kita pilih tab dan kita pilih koma, lalu kita pilih next, lalu kita pilih yang general ini, lalu kita finish. Nah, data sudah lumayan rapi. Langsung langsung lanjut aja. Ini cara kita merapikan data agar data menjadi rapi lagi. Ini dengan cara agar data lebih rapi lagi. Ini kita dengan cara kita pilih menu home, lalu kita pilih format, lalu kita pilih yang outfit column width. Nah, data sudah lumayan rapi. Nah, ini kita lihat apakah data ini ada yang kosong. Nah, tentu saja di nomor 174 ini ada data yang sepenuhnya kosong. Jadi cara penyelesaiannya ini kita blok 174 ini, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih yang delete. Nah, sehingga yang data yang di bawah tadi naik ke atas dan nomornya masih berurutan 173, 174, 175. Nah, kita mencari data yang kosong lagi. Apakah masih ada? Nah, tentu di nomor 261 ini masih ada data yang kosong. Cara penyelesaiannya ini sama kita blok 261 ini, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih yang delete. Nah, sehingga yang nomor yang bawah tadi naik ke atas dan nomornya masih berurutan 260, 261. Nah, apakah kita lihat sampai bawah, apakah data masih ada yang sepenuhnya kosong? Sepertinya sudah tidak ada lagi. Nah, langsung lanjut aja ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya kita akan membuat nomor. Di mana-mana kalau data pasti ada nomor. Nah, cara membuat nomor itu kan harus ada kolom. Nah, cara membuat kolom ini kita pertama-tama kita blok yang data A ini, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih insert. Nah, otomatis yang data yang pertama tadi pindah ke data yang kolom B. Nah, langsung aja ini kita ketik nomor, bawahnya kita ketik, kalau misalnya kita ketik 1, 2, 3 itu sangat lama, menguras waktu. Jadi dengan cara cepatnya itu ialah memasukkan rumus. Rumusnya ialah sama dengan row, 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 tutup kurung, -1. Kenapa sih -1? Karena kita memulai dari kolom kedua. Nanti tampilannya itu 2 dikurang 1 ialah 1. 1 itu menjadi tampilan di kolom kedua. Nah, coba aja kita enter. Nah, nah jadi tampilannya 1. Itu. Soalnya kita memulai dari kolom kedua. Nah, ini kita secara manual aja, kita geret sampai ke bawah. Tapi kalau kalian tidak mau cara manual, kalian bisa klik nomor itu 2 kali. Dan nanti akan beroperasi atau akan eh, atau akan angkanya tuh sampai data terakhir. Nggak perlu kalian lihat lagi. Ini kita secara manual aja. Nah, ini ada yang salah. Bentar. Ini ada yang bentar, kita coba. Kita lihat lagi. Nah, ini sudah. Kita akan mencoba kita lihat lagi sampai ke bawah. Ini kita secara manual. Tapi kalau kalian tidak mau caranya manual, kalian bisa klik nomor 1 itu 2 kali dan nanti akan beroperasi nomor itu sampai ke data terakhir. Nah, ini sudah rapi. Lalu kita rapikan lagi, ini kita blok Ctrl A, lalu kita pilih menu home, lalu kita pilih format, lalu kita pilih yang outfit column width. Nah, otomatis data ini sudah tersusun rapi. Nah, langsung aja ini ke cara selanjutnya, ini kita akan membuat tabel dengan cara menggunakan rumus. Bukan membuat tabel sih, lebih tepatnya kita menyusun yang X, yang gender, yang education level gitu. Nah, ini kita menyusun yang gender terlebih dahulu. Ini kita dengan cara, kalau misalnya ini secara manual, ini sangat banyak banget ya data yang di job title. Nggak mungkin kita ketik satu-satu, itu terlalu memakan waktu. Jadi kita perlu memakai rumus agar bisa memanage waktu. Nah, jadi yang unik, rumusnya unique create, terus kita blok data gender,
blok data gender yang C ini, lalu kita tutup kurung, dan kita enter. Nah, otomatis gender male, female, order gitu. Nah, langsung lanjut aja. Ini kita mau tahu jumlahnya. Jadi, kalau jumlah, ini kita tulis jumlah. Nah, bawahnya kita masukkan rumus. Rumusnya itu, ini, count tip, count tip. Nah, ini count tip ulang, kita count tip, kita blok data si gender ini, lalu kita titik koma, lalu kita pilih yang male ini. Lalu kita tutup kurung, dan kita enter. Nah, otomatis nomornya ini akan, jumlahnya ini akan ada. Kita tarik ke bawah. Nah, jumlah ini akan otomatis ada sih kalau kita tarik ke bawah. Nah, langsung lanjut aja. Ini kita membuat kita membuat yang education level dengan cara yang sama. Kita pilih unique, kita masukkan rumus unique sama dengan unique, lalu kita blok data education level yang di ini, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, otomatis ada. Kenapa ini ada nol? Karena ada data yang emang belum sepenuhnya ada gitu. Nah, ini kita rapiin aja. Nah, lalu kita pilih jumlah, kita ketik jumlah, kita mau tahu nih jumlahnya berapa. Nah, dengan cara kita masukin rumus yang countip tadi, sama dengan countip, countip, sama dengan countip, terus kita blok yang data D, blok D ini, lalu titik, koma, lalu kita blok yang ini, lalu kita kurung dan kita enter. Nah, otomatis nomornya, jumlahnya ini akan ada gitu, tanpa kita mengetik sepanjang-panjang, kita langsung tarik aja ke bawah. Nah, otomatis ada. Langsung lanjut aja ke yang job default. Ini dengan menggunakan rumus yang sama, unique, unique. Terus kita blok yang data E, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, otomatis datanya ini yang banyak tadi akan tersusun seperti ini. Kan kita kan. Nah, terus ini jumlahnya itu sama rumusnya, count tip, buka kurung, blok data yang ini yang job title, lalu kita titik koma dan kita pilih data yang software engineer ini. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, otomatis datanya sudah muncul. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini datanya sudah tersusun. Nah, lalu kita pilih, kita satu lagi, X years of expression, salary ini kan angka. Nah, tetapi ini nih beda rumusnya. Rumusnya, ini kita tulis X. Sebenarnya kita buat rentan dulu terlebih dahulu. 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70. Nah, datanya, nah ini sudah buat, kita sudah buat rentang. Lalu kita ketik jumlah. Nah, jumlah ini bukan pakai countip biasa, tetapi ini pakai countip S. Jadi, ini countips, countips itu. Lalu kita, lalu kita blok yang X ini, yang data B. Lalu titik koma, lalu petik 2 atas, lalu lebih besar, lalu lebih besar sama dengan 20, terus titik yang tutip, lalu titik koma, lalu blok yang X masih blok, lalu titik koma, lalu ini kutip, lalu lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan 30, tutup kurung. Karena ini kurang, kutip, enter. Nah, otomatis datanya ini sudah dari rentan 2130 itu adalah jumlahnya 25/4. Nah, dari rumus ini kita mainkan aja. Ini kan dari rentan 20 sampai 30. Nah, langsung aja ini kita ke rentan 21 sampai 40. 31 sampai 40. Ini caranya kita tarik ke bawah aja. Kita mau mainkan rumus itu. Nah, tarik ke bawah. Ini kita mainkan rumusnya terlebih dahulu. Kita mulai dari yang 3140. Ini kita ganti aja 30. 30. Ini kita ganti
40 langsung enter. Nah, 45257 ini dari rentang 3140. Ini kita mainkan aja formula ini dari 40 sampai ke 50. Kita enter. Nah, lalu kita ke 50, ke 50 sampai ke 60. Lalu kita enter. Nah, lalu ini ke 60 sampai ke 70. Ini kan selisihnya 10 semua. Jadi kita enter. Nah, otomatis ini sudah ada datanya. Itu cara cepat untuk kita data. Tidak mungkin kita harus ngetik satu-satu. Maka dari itu kita harus menggunakan rumus agar kita cepat menyelesaikan untuk mengaplikan data. Nah, langsung aja ini kita membuat tabel dulu biar rapi. Kita Ctrl A. Ini kita apa namanya? Blok yang gender ini. Lalu kita ke menu home, lalu kita pilih yang lalu kita pilih menu home, lalu kita pilih yang mana? Nah, ini nah, yang bentuk persegi. Lalu kita pilih yang all borders yang biasa aja. Nah, lalu selanjutnya ini masih sama. Ini kita buat tabelnya terlebih dahulu. Begini kok hilang. Nah, begini. Nah, ini kita blok sudah. Ini lalu kita pilih yang all borders. Nah, ini udah. Lalu ini kita Ctrl A. Nah, ini kita blok. Nah, ini ada yang karena ada yang salah. Kita blok dulu ya. Kita blok dulu karena ada yang salah. Kenapa ini? Di sini kenapa? Ini ada yang salah, guys. Nah, ini sudah kita pilih yang ini. Pilih yang on borders. Nah, sudah tersusun rapi. Lalu yang X sekarang. Ini Ctrl A, lalu kita pilih ini persegi ini, lalu kita borders. Nah, data ini sudah terlihat rapi. Nah, selanjutnya kita akan membuat total, span, median, min, max, dan simpangan bab. Ini dengan cara kita memasukkan rumus lagi. Kita mulai dari yang gender terlebih dahulu. Ini kita memulai dari total dulu ya. Total. Terus sampingnya itu rumusnya sum, sum, terus sum tulisannya sum. Terus kita blok yang ini, kita blok ini aja, datanya aja. Nah, ini udah. Nah, langsung ini ke men. Nah, ini ya rumusnya sama dengan fx, f, f lagi misalnya. Terus kita blok yang ini, lalu kita kurung, dan kita enter. Nah, ini mennya. Lalu kita ke median. Nah, ini udah rumus median ialah median juga. Median. Nah, lalu kita blok, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Langsung aja ini ke min, minimal. Min, rumusnya itu ialah min. Terus kita blok yang ini, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Minnya nol kan sini nol. Coba kita kalau nggak masuki min sampai nol ini berapa minnya? Sama dengan min. Terus kita nggak usah ini nah, tutup kurung. Nah, salah. Ini salah. Ini. Karena nol ini kita tadi geret sampai bawah. Jadi minimalnya nol kan. Min, kita coba nggak usah ya sampai bawah sampai angka 14 aja. Terus tutup kurung dan enter. Nah, otomatis 14. Terus max. Max. Ininya sama dengan max. Rumusnya sama dengan max. Terus kita geret dan kita kurung dan kita enter. 374 beneran yang maksudnya nilai tertingginya. Lalu kita ke simpangan baku. Kita geret dulu agar terlihat yang data ini. Nah, ini simpangan baku ini rumusnya STP FSP PDEF nih. Nah, ini lalu kita simpangan baku.
terus tutup kurung dan enter. Nah, bahan baku itu nilainya 1684,745307. Ini yang untuk si gender, ini total median min max si bahan baku ini untuk si data kolom gender. Nah, langsung ke education level. Dengan cara yang sama, kita ketik total, lalu kita masukkan rumusnya tadi ialah sum. Sum bacanya sum. Terus enter, lalu kita blok data ini, lalu kita ini, dan kita enter. Nah, terus mean kita masukin rumusnya lagi, fx, fx, nah, terus kita blok lagi, dan kita tutup kurung dan enter. Terus mean sudah, terus median. Kita masukin rumusnya lagi, median, terus ini, kita blok, terus kita enter. Terus min. Ini pasti kedebak lah, minnya Bapak pasti 0, karena di tengahnya ada 0, nilai terkecilnya 0 kan. Jadi, masukin rumus sama dengan min, buka kurung, dan kita enter, dan kita tutup kurung, dan kita next. Lakukan, benar. Max sekarang. Max. Ini dengan rumus yang sama, max, kita blok, dan kita enter, dan kita enter. Nah, terus simpangan baku. Simpangan baku. Nah, lalu rumusnya STP, STDEF, SDDEP ini. Lalu kita blok datanya, lalu kita tutup dulu dan kita enter. Nah, ini simpangan baku udah selesai. Ini kita ke job title. Ke si job title ini. Nah, kita membuat total terlebih dahulu. Total sama total ini rumusnya. Lalu ini rumusnya sama, ini kita blok dulu datanya dari data yang paling atas tadi. Kita mainin rumus yang di sini aja, yang di depan, soalnya data ini terlalu banyak. Bayangkan sampai data yang akhir. Lalu ya kan, tolong jasam. Terus kita blok data jumlah ini, jumlah si ini, kita blok yang jumlahnya ini, yang jumlahnya aja. Oke, sini kenapa laptop? Apa? Mungkin laptop. Nah, temen yang di sini aja. Nah, ini total ini rumusnya sum, tutup kurung jumlah ini, kita blok sampai bawah, kita blok sampai bawah, udah kita tutup kurung dan kita enter. Itu juga ada lagi tempatnya. Ini tempatnya di paling sini. Masukkan rumus lagi sum, terus kita masih enter yang jumlah ini. Caranya sama aja kayak tadi. Terus kita tutup kurung dan kita enter. Nah, langsung aja ini ke main. Main. Nah, rumus main itu fx, lalu kita blok datanya sampai bawah tadi, kita blok semua datanya. Datanya. Ini kelebihan guys, maaf. Kelebihan. Nah, ini kayaknya salah deh. Fx, fy, terus blok ini tadi fx kita main yang atas saja. Kita main yang sini nih. Kalau kita masih main yang ini kan kita tutup dan kita enter. Nah, 34752. Lalu kita ke median. Median. Rumus median itu median. Masih ke blok data. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Mediannya udah 2. Terus median udah, sekarang minimal. Min.
Terus kita blok lagi data ini, kita blok terlebih dahulu. Jika udah, kita tutup kurung dan kita enter. Minnya 0, karena kita tadi sampai 0. Coba kita nggak mau sampai 0. Berapa minnya? Min sama dengan min. Kita blok min. Jangan sampai 0 dulu. Masih 0 di 5. Terus tutup kurung dan enter. 1 minimal. Minimal jumlahnya ini 1. Lalu kita ke max. Nah, ke max. Rumusnya sama max. Terus kita blok si jumlah ini. Kita tutup kurung. Dan kita tutup kurung. Dan kita enter. Nah, max-nya itu 518. 518 jumlah yang paling besarnya. Langsung aja ini ke simpangan baku terakhir. Baku. Simpangan baku rumusnya SEDEP. Terus kita blok datanya. Kita blok dulu. Sampai 5 aja, karena 0 ini kita tidak berfungsi juga. Ini akan 2, 0. Ini sudah simpangan baku. Langsung kita ke yang X total. Total, ini rumusnya tadi sum, buka kurung, jumlah ini kita blok, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Lalu mean sama dengan average, terus kita blok dan kita tutup kurung dan kita enter. Lalu median sama dengan median rumusnya, terus buka kurung, kita blok dan kita tutup kurung dan kita enter. Lalu min 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 sama dengan min blok jumlah ini, lalu kita nih pasti 12. Nah, 12 ini nilai terkecil sini sudah kelihatan, yaitu 12. Sekarang kita mau yang maksimal. Max sama dengan max, terus kita blok data ini, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Lalu jika sudah max, kita ke simpangan baku. Ini kita rapikan dulu. Nah, ini kita rapikan dulu. Naik simpangan baku, rumusnya tadi STDE. Terus blok yang jumlah ini, lalu kita tekan dan kita enter. Nah, sudah semua ada total, median, min, max, simpangan baku di masing-masing data. Langsung aja kita membuat diagramnya. Cara membuat diagram, ini kita membuat diagram yang gender dulu terlebih dahulu. Coba kita membuat diagram gender. Ini kita blok, kontrol. Nah, ulang. Nah, ini kita blok. Ini kita blok. Seperti ini. Nah, kita blok. Lalu kita ke insert kalau nggak salah. Nah, ini kita pilih yang ini aja. Lalu kita pilih yang ini. Nah, otomatis nilainya ini, nah otomatis nilainya ini kita taruh sini. Taruh bawah ini kita tulis, entah kok dihilangin. Nah, nah, ini udah kan? Nah, kita ikan. Oke. Nah, ini gender ini yang ini jumlah. Dan lalu kita ke selanjutnya yang education level. Membuat yang education level. Ya, sebentar, hanya ada yang salah. Ini kita blok dulu. Ini ada yang salah, guys. Kita secara manual aja. Ini kita buka lebih dulu. Lalu kita pilih insert, lalu kita pilih yang kita bebas, kalian mau yang mana aja. Ini kita mau yang ini aja, yang 3 dimensi. Nah, kelihatan jelas. Jadi,
taruh di bawah. Ben- Bentar, bentar ya, teman. Bentar, kakak. Ini pegang-pegang ke bawah. Nah, nah, kok nggak bisa dipindahin? Pegang ke bawah aja. Pegang ke, hmm, udah. Ini yang belum rapi. Pegang aja ke bawah. Nah, yang ini udah. Nah, sebentar ini kita harus coba kita ulang aja. Ya usah, ini biar tulisan kita ulang lagi tadi itu. Expect ini. Ini kan, ini data tadi. Ya, yang tadi. Di sini ada yang salah. Nah, udah. Nah, ini udah tersurat ya. Nah, ini udah selesai. Nah, datanya. Ini data yang education left. Nah, udah. Nah, udah ini datanya udah tersusun rapi. Ini udah semuanya. Dan ada diagram sudah tersusun rapi. Nah, mungkin cukup sekian video untuk merapikan data membuat mean, median, min, maksimal, dan simpangan baku. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.